Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang ini ya kita ketemu kembali di program acara Jaksa Menyapa. Ya, Jaksa Menyapa ini terselenggara atas kerjasama IGA Radio dan Kejaksaan Negeri Baru. Ya, dan tentunya kita hadir lagi ini di siang ini di hari Selasa tanggal 9 Desember 2025, tepat di hari anti korupsi sedunia. Ya, dan tentu di siang ini ya kenapa pagi-pagi ya? Ya, siang ini ya saya tidak sendiri namun ditemani sama bapak-bapak dan ibu dari Kejaksaan Negeri Baru. Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum. Siapa dulu ini? Ada Bapak Dery Fuad Rahman SH, ya, kasih Intel Kejaksaan Negeri Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabar tak ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, kayaknya ini meskipun hujan-hujan ini. Iya. Ya, kita sempat harus hadir. Semangat ya. Baik. Kemudian saya sapa juga tamu kita di siang ini, ada Ibu siapa? Ini agak susah ya. Ada Musyarafah Asikin SH. Iya, betul ya. Betul. Oh iya. Selaku jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Baru. Betul. Iya. Ya, gimana kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Ini hari tanggal 9. Tanggal 9 Desember 2025. Ini hari anti korupsi. Nah, ini kalau kita bicara hari anti korupsi sedunia, jadi peringatan ini ditetapkan sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya. Dan tentunya ditandatangani oleh konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ya melawan anti korupsi ini. Ya, ada pada tahun 2003 ya. 2003. Ya, jadi di siang ini peringatan ini bagi Kors Adiaksa, Adiaksa tentunya momentum penting untuk merefleksi tentunya memperkuat komitmen kita ya terkait dengan perjalanan hari anti korupsi ini. Mungkin ada yang bisa dijelaskan ini apa yang diperingati pada hari ini, apa makna daripada peringatan hari anti korupsi 9 Desember ini. Iya. Kalau mungkin dari Pak Dery dulu. Siap. Iya. Terima kasih Pak Jalil. Mungkin kita perlu pahami bahwa tanggal 9 Desember itu kita diperingati sebagai hari anti korupsi sedunia. Ini memang mungkin tahun kemarin juga, sepertinya 2 tahun kemarin kita pernah hadir di sini kan dengan Pak Kasih Betul. tanggal 9. Itu juga kita jangan sampai bisa melupakan bahwa terkait hari anti korupsi ini tetap kita coba peringati dalam artian coba kita khususnya untuk kejaksaan sendiri sebenarnya ini bagi kami adalah untuk momentum yang penting adalah untuk merefleksikan dan perkuat komitmen kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai garda terdepan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena sebenarnya pemberantasan korupsi ini kan kalau secara kelembagaan itu ya, instansi itu kan selain kami kejaksaan juga memang ada tugas dari Polri, juga ada termasuk KPK kan untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun lebih di undang-undang kan disebutkan bahwa kejaksaan sendiri khusus yang terutama selain fokus bahwa tugas kami sebagai pejabat yang memberikan pelaksanaan penuntutan hukum seperti persidangan juga terkait penyidikan itu bisa dilaksanakan terhadap hal-hal tertentu. Nah, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi ini.
gitu. Jadi memang untuk intinya maknanya sebenarnya untuk 9 anti korupsi ini kan termasuk salah satu kan jangan bayangkan deh berita-berita yang hadir selama ini, apa yang sejak kejaksaan timbulkan, dan itu yang juga yang bisa dipahami oleh masyarakat itu sebenarnya kan nilainya tuh berapa gitu loh. Dan dengan nilai itu tuh bisa terbayangkan apa sih yang bisa dibuat dengan nilai yang coba dikorupsi oleh oknum-oknum ini sebenarnya. Itu apa itu enggak ngenes kata orang gitu kan, ngenes gitu kan, nggak gondok gitu kan, oh lo kok bisa hanya dirasakan hanya untuk sedikit sekali orang yang bisa merasakan itu. Jadi memang hari anti korupsi ini cuma kita paparkan jangan menjadi bahwa itu tuh menjadi hal yang dibiasakan, terbiasa dan diperbolehkan gitu. Jadi sebenarnya kita harus mulai mengikis itu menjadi bahwa itu tuh ada hak-hak yang harus sampai dan merupakan kewajiban sebagai kita pelayan itu memberikan kepada masyarakat. Itu aja sih mungkin yang perlu dipahami, karena kita mungkin lebih terbiasa dengan sebuah hal-hal anggapan yang itu udah gitu biasa deh, seperti biasa. Jadi hal-hal yang salah pun dianggap lumrah. Tambah ngesel, tambah ngeyel, tambah dilumrah, tambah kacau semuanya jadinya gitu kan gitu. Jadi contoh aja lah satu hal yang agak sedikit kurang ini terkait apa yang terjadi mungkin di Aceh. Ada progres mungkin mekanismenya apakah betul itu memang ada timbulnya bencana ini kan juga timbul sebagai akibat perbuatan manusia. Mungkin juga ada hal-hal pada saat proses perusahaan itu juga yang benar-benar diawali dengan perbuatan sebuah tindak pidana korupsi. Itulah kenapa urgennya juga hari anti korupsi ini diperingati tiap tahun. Itu aja sebenarnya mungkin makna yang bisa kami sampaikan. Iya. Kalau mungkin ada enggak tema yang dalam terkait dengan hari anti korupsi ini? Iya. Betul. Jadi untuk tahun 2005 ini tema Hakordia kita itu satukan aksi basmi korupsi. Nah, maknanya itu adalah bahwa perlunya aksi bersama dari masyarakat, pemerintah swasta maupun dari media juga termasuk untuk mencegah maupun untuk melakukan penindakan. Kemudian pemberantasan korupsi ini selain untuk penindakan juga ada upaya pemulihan. Jadi penindakan itu misalnya penjaranya. Nah, kemudian ada juga upaya pemulihan aset. Jadi bagaimana caranya mengembalikan apa yang telah diambil oleh oknum ini bisa dikembalikan dan kemudian untuk digunakan untuk pembangunan kita seperti itu. Jadi temanya seperti itu. Satukan aksi basmi korupsi. Basmi korupsi. Jadi apa yang diambil dari oknum ini itu bisa dikembalikan untuk pembangunan, dikembalikan untuk masyarakat, bisa lebih berguna untuk semuanya. Dan harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Harus jelas. Selama kemudian ya kan. Jadi nanti ada tindakan-tindakannya seperti apa pelecakan aset seperti itu. Jadi nanti misalnya salah satu oknum ditetapkan dari putusannya bahwa dia telah korupsi sekian. Nah, kemudian nanti dilakukan pelacakan aset. Nah, berapa yang dia beli untuk apa ini? Dia beli dijadikan apakah seperti itu. Kemudian itu yang dilakukan pelacakan aset. Kalau seumpama dia belikan motor atau mobil, nanti dilihat dulu dari mana sumber motornya apakah betul ini ada setelah kejadian ini, kejadian korupsi ini ada yang mana duluan, motornya kah atau kejadiannya? Siapa tahu duluan motornya ataukah di belakang motornya dia sudah korupsi baru dia beli bisa motor kah atau apakah? Bisa jadi dia belikan aset yang lain. Terkait dengan peringatan Hari Anti Korupsi ini. Kan ini Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri khususnya di Baru ini, apakah telah melaksanakan upaya secara optimal ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Baru ini? Seperti apa? Apa yang dilakukan, telah melaksanakan upayanya? Apa upayanya? Jadi
Kejaksaan Negeri sebagai salah satu perpanjangan tangan Kejaksaan Agung. Yang fungsi utamanya kami dengan undang-undang kejaksaan juga. Ada disebutkan di situ khususnya di bidang intel, termasuk Pitsus juga, tindak pidana umum, perdata tata usaha negara, kemudian pelacakan aset dan barang bukti. Tapi yang terutama terkait aspek penindakan atau maksudnya terutama sekarang terkait Hakordia, itu kita selain mau ditargetkan untuk mencapai target terkait capaian kinerja khususnya dan tindak pidana korupsi, itu adalah berapa banyak perkara yang bisa diangkat untuk bisa dibuktikan dalam sidang peradilan, termasuk juga bisa dibuktikan, dan berapa aset atau berapa kerugian negara yang bisa kita ambil untuk nanti dikembalikan ke negara gitu kan. Itu salah satunya, itu mungkin lebih ke ultimum remedium. Salah satunya itu memang suatu tindakan yang gimana ya, Pitsus ini mungkin sebagai salah satunya pemukul lah. Dia memberikan sebuah hal yang ini udah dalam arti dia memang harus dilaksanakan secara penegakan hukum gitu kan. Kita harus bawa ke persidangan, kita harus buktikan, terus pada saat terbukti, termasuk tadi disebutkan hartanya itu didapatkan dengan cara apa, pada saat itu memang hasil dari tindak pidana korupsi, kita ambil, kita rampas, pada saat dibuktikan dia kita lelang dan kita kembalikan terkait korupsi tadi dibuat, ditambah dengan dendanya. Gitu kan, gitu, karena dengan perbuatan dia ada hal yang tidak bisa pelayanan itu tersampaikan ke penerima, itu kan yang pertama. Dan salah satu dari tugas dan wewenang kejaksaan yang disebutkan tadi yang kepanjangan daripada Kejaksaan Agung adalah meliputi aspek represif, penindakan, dan preventif pencegahan. Secara operasional, upaya optimal ini diwujudkan melalui satu atau penyidikan. Ini biasanya di bidang tindak pidana khusus. Kenapa saya sebut begitu? Karena biasanya itu yang lebih banyak dijadikan acuan atau masyarakat itu melihat apa sih kerjanya kejaksaan itu? Ada nggak perkara korupsi di sini? Berapa nilainya? Apa yang dikejar atau apa OPD atau dinas atau hal-hal yang menjadi tersangka itu kan gitu kan. Apakah mungkin banyak juga di tempat yang lain ada desa, ada juga yang kemarin mungkin terkait penyidikan di Kejati terkait yang pertanian gitu kan itu RPD. Ada juga mungkin kemarin di Pinrang terkait di Pinrang di mana di Pangkep di Rekang juga bisa. Hal itu selama ini kan fokusnya selama itu berasal dari keuangan negara. Itu ya masuk ke tindak pidana korupsi gitu kan, selama ada penyalahgunaannya di situ gitu kan gitu. Jadi biasanya yang jadi hal-hal yang menjadi kita menjadi bisa disebut bahwa itu kejaksaan itu berjalan, berfungsi, ada sebesar apa atau sebanyak apa sebenarnya dia bisa mengangkat perkara itu naik sebenarnya gitu. Itu yang bisa. Tapi kalau ada lagi terkait yang preventif, ini sebenarnya salah satunya kami itu dibebankan juga ada, dan itu ada di bidang satu detail yang memang tugasnya ada penyuluhan hukum gitu kan, penerangan hukum, ada termasuk pengawalan juga gitu kan. Pengawalan apa itu? Pengawalan proyek strategis daerah. Gitu. Itu dulunya namanya TP4. TP4D. TP4D ini dulu gabungan antara Intel dengan Datun. Sebenarnya fungsi Datun yang dikedepankan di situ. Kami ini nge-backup di belakang fungsi Intel. Tapi disimpan di Intel. Dalam artian bahwa lebih pengawalan itu yang bersifat dikedepankan, tapi pendampingan ini yang lebih aktif itu disimpan di belakang, Pak, gitu. Supaya jadi kita bagian sapu-sapu dulu bersih sebelum mereka jalan gitu, Pak, gitu. Supaya nanti berjalan semuanya dengan lancar gitu kan. Nah, ini penyuluhan hukum kami banyak, Pak. Mulai dari anak-anak usia dini, jaksa masuk sekolah. Ini mendidik generasi muda tuh apa sih hal-hal yang yang kami itu sebagai abad menunggu yang mereka kenal. Mereka kenalnya kan Polri. Mereka ada kan narkoba gitu kan yang hal yang nakal-nakal dikit lah, mukul, jangan bolos, jangan mencuri, jangan menganiaya, hormati orang tua gitu. Hal yang simpel menurut kita itu sederhana, tapi sebenarnya itu adalah hal yang menanamkan mereka bijak itu supaya
dididik mereka tuh bermoral, Pak. Bermoral, mereka tuh paham yang memberitahu mereka tuh siapa, gurunya. Yang ada guru agama terkait pendalaman terkait dia mentalnya itu bahwa dia takut uang ini tuh berasal apa. Itu mulai harus mereka pelajari. Dari mana uang itu. Betul. Mereka belajar juga dari kata-kata guru yang sebut gitu kan gitu. Mereka bilang di guru, kamu harus belajar ini. Itu untuk dasar mereka ke depan. Mereka mau jadi cita-citanya menjadi apa. Jangan kita arahkan ke mereka yang salah. Nah, kami memberitahu ke mereka tuh, kamu jangan melakukan ini karena ada hukumnya. Gitu. Kamu jangan mencuri nanti kena hukumannya di sini loh gitu. Tapi mencuri secara agama juga tidak boleh kan. Gitu. Jadi kalau kamu makan sesuatu yang Anda curi itu haram. Pertama dia didik dulu, itu jangan haram. Kalau makan nanti bagaimana? Itu secara agama. Oke. Terus kedua, guru menyampaikan jangan mencuri. Kasihan itunya. Hanya mengingatkan bahwa tapi diposisikan guru itu sebagai orang yang dihormati. Jadi mereka ingat, oh iya guru saya pernah bilang begitu. Nah, kami itu menjelaskan bahwa Anda keluar, resikonya adalah hukum itu berlaku untuk semua warga negara, termasuk anak-anak. Gitu. Nah, itu pada saat mereka udah paham, minimal Pak, mereka bisa satu yang ada yang masuk, dia bisa mengingatkan mungkin dari 1 ke 20 orang lah gitu kan. Sebagai itu. Terus kedua, penerangan hukum. Penerangan hukum kami juga laksanakan ke instansi pemerintah. Seperti DPMD. Bisa kita penerangan terkait jaga desa. Jaga desa bisa penerangan hukum terkait apa? Kami paham bahwa desa ini udah berulang kali disebut diarahkan penyuluhan. BPK pasti pernah ke situ. Inspektorat pasti bicara tentang hal yang sama. Saya bilang juga mungkin BPD juga tentang pengolahannya. BPKP tentang cara pengelolaan keuangannya, BPK itu. Sampai ke sana pun kami halkan yang sama, hanya untuk mengingatkan mereka. Jangan melakukan ini. Penggelapan lah. Kan fiktif pembuatannya gitu kan. Penipuan, curang di situ dalam proses ini kan hal-hal yang sama simpel. Di JMS kita bicara hal sama. Di penerangan hukum kita bicara sama, mungkin lebih detail, lebih kalimatnya lebih mendalam lah gitu kan. Apa sih dana desa, cara pengolahannya seperti apa, itu bisa Pak, kami penerangan hukum seperti apa. Termasuk juga kita jelaskan ke anak mereka ini terkait undang-undang yang tidak juga semua orang tahu. Apa itu? Misalnya kayak terkait KDRT misalnya, terkait tanah misalnya, bisa Pak. Itu di penerangan hukum bisa. Makanya kami siap turun ke lapang itu, Intel saya bertanya, kalau Anda tidak meminta kami untuk bicara terkait apa yang mau disampaikan, terlalu luas, akhirnya kalau kami membawa itu, kami mau fokus coba kasih ini. Tapi kalau tentang korupsi, undang-undang itu lagi perbuatan. Nah itu misalnya modus operandinya tiap daerah itu berbeda-beda. Nah satu lagi adalah terkait pengawalan yang tadi disebut pengawalan ini. Pengawalan apa itu? Pengawalan proyek strategis daerah itu adalah bidang intelijen. Contoh pengawalan proyek strategis yang kemarin dilakukan adalah pembangunan salah satunya masjid Raya. Masjid Raya. Yang sekarang itu kan yang belum selesai. Itu karena memang itu selesai Pak 100. Cuman memang ada perubahan-perubahan yang memang bisa dinyatakan. Jadi memang ini kenapa termasuk proyek strategis? Proyek strategis itu dimaksud bahwa dia itu menjadi gimana kalau disebut strategis itu hal-hal proyek yang disebut penting lah Pak. Ini bakal menjadi landmark ya, kota baru. Kota baru deh, sebut baru baru kan kota baru. Jadi kalau datang ke Bapak kalau lihat megah itu lihat dia biru gitu kan. Kalau biru putih besar itu kalau jadi selesai. Cuman mungkin keanggaran terbatas. Proses waktu kemarin juga sedikit agak terlambat sedikit kalau nggak salah sedikit itu. Saya mau paham memang proses pelelangan juga ada beberapa kali berulang. Dan itu kami dampingi karena apa? Karena hasilnya nanti dengan kondisi baru yang beberapa kali saya lihat mungkin sini mall belum ada atau apa gitu kan. Saya pikir kita harus kembangkan lah baru sebagai orang baru kan. Saya jadi orang baru dulu sekarang sebelum pendapatan saya mungkin tempat yang lain. Saya pikir ini bagus. Nanti orang bisa datang ke situ, mancing orang untuk bisa berhenti di situ, membangun lagi lahan ekonomi yang bisa pada orang yang berhenti dia istirahat, makan dulu di situ, jual oleh-oleh di situ. Itu kan deket hook lagi. Jadi saya pikir itu proyek strategis sekali.
pas juga ditetapkan strategis. Kalaupun itu bukan strategis, itu bisa didampingi dengan cara pendampingan dari bidang datun, Pak. Datun dia bisa mendampingi. Datun itu meluas, Pak. Kemanapun dia bisa. Gitu. Ada perkawinan ngomong ke datun boleh. Ada namanya pelayanan, ya. Bisa. Terkait cerai, ya. Terkait perkawinan. Bisa. Masalah-masalah perdata. Kalau ada yang bikin bingung masalah perdata bisa ditanyakan ke datun. Bu Sarah ini kuat di datun, dari datun ke Intel, ke Pitsus. Makanya dua bidang ini beliau ini jago sebenarnya. Gitu. Udah lama ditarik ke Intel. Belum tarik ke Intel, nanti sekarang mungkin. Jadi itu yang kami coba kedepankan. Balik lagi ke terkait upaya kejaksaan ini dengan ini, Pak. Kami coba sosialisasikan kenapa sih harus ada datun. Kami mencari secara preventif. Fungsi Intel ini adalah mengedepankan kami itu menjaga itu jangan orang itu jerembab dulu, baru dipanis gitu. Jaga dulu jangan mereka masuk gitu. Meskipun jerembab itu bagi orang enak gitu, wah maulah saya ke jerembab juga ya. Tapi punishmentnya itu masuk yang ultimo remedium itu ya, yang termasuk penindakan itu ada efeknya nanti. Satu, dia di penjara. Dia tidak bisa berefektivitas, nggak bisa gitu kan, tidak bisa mengekspresikan diri, terbatas. Satu, hartanya kalau terkait tindak pidana korupsi disita ya. Dia tidak bisa mendapatkan penghasilan, keluarganya ditinggalkan. Terlalu banyak negara ngurusin dia sampai mulai dari penyidikan keluar sampai kejaksaan atau polisi. Biayanya banyak. Penuntutan sama. Kirim ke rutan kasih uang makan tiap hari. Karena nggak boleh mati juga, tetap harus kasih terus sampai keluar direhab, balikin lagi kejaksaan lagi, pembebasan bersyarat. Kalau memang ini, jadi terlalu banyak negara ngurusin, udah dia sudah dia korupsi, diambil uangnya, kemudian diurusin lagi. Diurus lagi. Ini makanya hal ini yang mungkin salah satunya saya kenapa sebut upaya lebih ke ini. Harusnya yang difokuskan itu kan berapa sih capaian pencegahan. Kami upayakan pencegahannya gitu. Pencegahan ini nggak terlalu tidak terlalu booming. Karena kalau dia berjalan beres nggak kelihatan gitu. Proyek pengalaman tahu kan memang proyek terus beres. Gitu kan, Bapak bikin jembatan beres. Masalahnya bilang memang harus beres, Pak. Dia nggak tahu di situ mungkin ada pembebasan lahannya. Ada masalah hujan, longsor di situ, harus adendum itu kontrak, bahan bakunya yang sulit, naikkan ke situ nggak sesuai, gitu. Pada saat dia beres, emang harus seperti itu. Makanya pengawal itu nggak pernah sampai terlihat. Tapi kalau itu rusak, yang ditanya adalah kenapa kejaksaan nggak periksa itu barang? Tangkap. Cari pasti ada masalah karena tidak bisa digunakan fasilitas ini. Ini kalau ini terkait dengan korupsi, pencegahan. Kalau di desa ini bagaimana? Apakah dilakukan pendampingan ataukah sosialisasi begitu? Ya, mungkin dari siapa? Kalau sosialisasi ada dari Intel. Biasanya ke kantor desa ya, Pak ya? Kantor desa. Kalau untuk desa ya? Jadi dijaga desa ini. Kami biasanya melakukan penyuluhan, termasuk juga sebenarnya kami koordinasi. Kami ini pengawalannya bersifat pasif. Kami itu bukan inspektorat, Pak. Kami ini fungsinya bukan kayak BPK atau PKP. Tindakan kami terkait penegakan hukum terkait korupsi ya. Salah satunya penyalahgunaan negara. Meskipun selain itu juga kita terkait penyuluhan hukum terkait pemahaman orang beritaan ke masyarakat terkait undang-undang, Pak. Gitu. Anak-anak taat terkait undang-undang misal KDRT, perlindungan anak misalnya, atau kekerasan seksual ya Bu ya. Salah satunya juga mereka juga ada Pak ya gitu. Dilibat juga Pak kekerasan seksual itu. Kita bisa lihat penyuluhan hukum. Tapi kalau untuk daga desa kita butuh. Makanya saya ditanya kalau saya ke desa itu saya sering bertanya, sebenarnya kebutuhannya desa ini apa? Terkait lahan kah? Nanti kita bawa datun, Pak. Mungkin terkait gugatan atau hal-hal yang terkait hal waris misalnya kita bawa ke situ. Sekali juga ada pelayanan hukum untuk desa, untuk untuk bidang datun nanti bisa kedepankan gitu. Jadi kalau fokus kita harus terkait tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini kan kalau misalnya masyarakat ini aware pada saat masih berjalan tahun yang bersama,
kalau itu disampaikan bahwa diberitahukan bahwa itu kemungkinan ada penyimpangan, kita bisa luruskan Pak. Ketimbang dia suruh dulu selesai perbuatan yang sudah fultoid, terus tertutup lagi akhir tahun bahwa itu udah bisa dievaluasi, bisa diuji, dan tiba-tiba ada perbuatan penyimpangan keuangan negara. Artinya cuma satu Ibu ya, lead. Ibu ini kan tinggal lead. Bu Sarah yang harus ngelit. Cuma itu aja mungkin Pak. Jadi kalau di desa kebanyakan seperti itu. Kami menunggu. Karena bukan kami harus bolak-balik ke sana ke sini. Iya, kami menunggu dari desa. Pak, adakah penyuluhan hukum untuk apa? Yang minta ini betul desanya. Nah, kalau misalnya silakan bawa penyuluhan hukum ke sana. Sudah, kalau difokus kami adalah terkait apa? Korupsi. Meskipun kita sudah sampaikan udah sekali-kali. Kemarin kita Koperasi Merah Putih. Betul. Karena salah satunya Koperasi Merah Putih ini salah satu proyek yang strategis yang pemerintah itu paling diupayakan gitu kan. Kita ingin Koperasi Merah Putih berjalan bagus gitu. Kita sampaikan bahwa jangan sampai dilakukan hal-hal yang menyimpangkan yang masuk tindak pidana yang tadi yang kita sebut itu, untuk memberikan penyemangat lah. Sebenarnya kan kalau jangan kalimatnya menakut, lebih penyemangat lah gitu. Kami ada di sebelah Anda supaya tolonglah untuk masyarakat gitu. Saya ingat ini ya, coba udahnya sepulang gitu kan. Nanti yang terjadi ya nanti dicek lah gitu kalau ke depan. Masyarakat juga ada, intinya masyarakat sekarang udah pinter lah, udah cerdas sebenarnya kan, mereka udah paham haknya itu mana. Terus udah gitu juga fasilitas yang dipakai juga gitu. Dan saya tahu manusia ini nggak pengen dirugikan, taunya kan pengen saya yang untung gitu kan. Gitu. Masyarakat sudah tahu ya. Nah itu salah satunya mungkin harus jadi masyarakat ikut sadar lah ya, ikut peran serta. Ya, kalau dari Ibu sendiri bagaimana nih kalau terkait dengan korupsi yang tentunya merajalela ya. Jadi ini terkait dengan pemberantasan korupsi, tindak ini tidak hanya ditekankan kepada upaya represif berupa ultimatum remedium. Ya intinya dia itu harus berjalan sejalan antara pencegahan dengan penindakan. Jadi pencegahannya tadi itu seperti penyuluhan hukum dan segalanya sebagainya. Penyuluhan hukum, jaksa menyapa termasuk kegiatan kita hari ini. Terus pendampingan hukum itu yang dari Datun tadi yang dijelaskan dari Datun, pendampingan hukum itu dari Datun itu bisa memberikan pendapat hukum seperti itu. Kalau misalnya ada satu masalah yang terkait dengan pemerintahan begitu, dari Datun bisa memberikan pendapat hukum. Oke, baik untuk Anda semua yang masih mendengarkan acara kita di siang ini, untuk Anda jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Kita akan balik lagi setelah informasi yang melewat ini. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya, boleh Anda gunakan line telepon ataukah bisa di chat di komentar di TikTok, kemudian di Facebook juga dan YouTube ya. Kami nantikan setelah informasi yang mau lewat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IGA Radio. Sadar atau tidak, diperkirakan setiap orang menghabiskan sekitar 27 kg kertas per tahunnya. Bayangkan jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan 10 tahun ke depan Indonesia tidak lagi memiliki hutan untuk menyerap polusi. Sebelum hal tersebut berubah menjadi kenyataan, mari bersama-sama kita menjaga hutan kita dari kerusakan dengan cara menghemat penggunaan kertas dan mendaur ulang pemakaiannya. Karena hutan adalah paru-paru dunia. Kenapa kamu sedih? Cucuku, dulu kakekmu ini berjuang melawan penjajah agar anak cucuku kelak bisa menikmati kemerdekaan dan agar kehidupannya bisa lebih baik. Tapi lihatlah sekarang, banyak
para pejabat kita yang korupsi sehingga membuat rakyatnya jatuh miskin. Itulah yang membuat kakek sedih. Oh, begitu ya, Kek? Iya, cucuku. Hidup kakek. Dulu para pejuang kemerdekaan kita berjuang demi meraih kemerdekaan tanpa pamrih. Dan sekarang para pejabat kita banyak yang tidak lagi memikirkan nasib para rakyatnya yang masih menderita demi kepentingan mereka dan golongannya. Kalau begini, akan dibawa kemana nasib rakyat kita ke depan? Pesan ini disampaikan oleh Divisi 102. Mama, Nita berangkat dulu ya. Ya sayang, ntar dulu. Ingat pesan mama kan? Ingat, Ma. Jangan pulang bersama orang yang tidak dikenal. Dan jangan terima pemberian dari orang yang tidak dikenal. Nah, anak mama pintar. Dah, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang. Ungkapi dan proteksi diri anak kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kejahatan ada di mana-mana. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 102 DCFM. Kita kembali lagi di program acara kita di Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa ini terselenggara atas kerjasama IG Radio dan Kejaksaan Negeri Baru. Ya, dan untuk Anda yang masih mengikuti acara kita di siang ini, kami ucapkan terima kasih dan tetap bersama kami. Anda bisa mengikuti acara kita di IG Radio, baik melalui Facebook, kemudian di YouTube. Ada juga streaming IG Radio dan di TikTok. Anda bisa semuanya mengikuti dan mungkin ada yang ingin ditanyakan juga boleh bergabung bersama kami di sini. Ya, oke, kita kembali lagi di acara kita. Ini terkait dengan mungkin ada yang mau disampaikan ini ke saudagar IG Radio yang masyarakat ya terkait seperti apa kinerja saat ini atau hasil kinerja dari kejaksaan ya terkait dengan tindak pidana khusus di kejaksaan ya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ya mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi di akhir tahun ini tahun 2025 kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Baru dalam hal tindak pidana khusus itu dimulai dari lead penyelidikan. Nah, penyelidikan untuk tahun ini kami ada 3 perkara dan itu untuk sampai saat ini masih dalam masih proses penyelidikan. Nah, kemudian untuk lead kami ada 3 perkara. Jadi awalnya ini sama perkaranya, cuman jadi 3 tersangka. Jadi awalnya itu tentang pekerjaan rehabilitasi Deilan Rae. Jadi ini di mana itu? Di Kecamatan Malusetasi tahun 2020 untuk pekerjaan di tahun 2020. Nah, ini ada 3 tersangka. Nah, untuk saat ini sudah tahap persidangan. Nah, kemudian untuk penuntutan di tahun 2025 ini kami ada 6 item, 6 tersangka, tapi perkaranya itu 2. Jadi yang satu itu tentang proyek pembangunan jembatan Sungai Walemping dan
yang tadi yang dari DIK ditingkatkan ke TUT. Nah, untuk proyek jembatan Sungai Walemping ini ada 3 tersangka. Nah, yang satu ini sudah eksekusi, yang kedua ini masih tahap kasasi. Nah, sedangkan yang satunya ini masih proses persidangan. Ini terlambat karena dia juga ada perkara di tempat lain. Jadi yang diselesaikan itu dari tempat lainnya. Nah, kebetulan dia PPK provinsi, jadi dia menangani beberapa proyek begitu di kabupaten-kabupaten, makanya dia agak terlambat, baru sidang tahun ini di akhir tahun. Kemudian yang tadi TUT itu pekerjaan rehabilitasi Dailan Rae, sekarang masih semuanya ketiga tersangkanya masih tahap persidangan. Seperti itu. Oh ya, untuk eksekusi di tahun 2025 ini ada satu yang tadi yang sudah dari 3 ini kan satu sudah eksekusi. Nah itu ada satu yang mana itu? Yang pekerjaan jembatan Walemping ya. Berarti Walemping yang di mana? Walemping kecamatan apa ya? Kecamatan Malusetase juga. Malusetase juga. Oh iya. Saya kurang tahu. Iya. Dari 3 tersangka baru satu yang dieksekusi karena dia tidak ya. Ada berapa tahun? Iya. Apa ya? Iya. Itu kalau kan tadi ada dijelaskan bahwa pemulihan keuangan ya. Iya. Pemulihan keuangan negara. Nah, itu mengembalikan kerugian negara enggak? Iya. Jadi misalnya kerugian negaranya anggaplah 1M. Jadi berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara ada kerugian 1M. Nah, kalau dia misalnya yang kasus ini tadi 3 orang. Jadi nanti situ dari hasil perhitungan kerugian keuangan negaranya nanti akan terbagi bahwa si A merugikan negara seberapa, si B seberapa, si C seberapa. Nah, kemudian itulah yang harus dikembalikan. Seharusnya harus dikembalikan. Makanya ada pelacakan aset nanti berkoordinasi lagi dengan bagian Intel biasanya. Nanti Intel yang menelusuri biasanya itu seperti di BPN-nya Pak ya. BPN mungkin ada asetnya berupa tanah begitu. Kalau misalnya ada kendaraannya mungkin di Samsat koordinasinya begitu atas nama si tersangka ini ada tidak itu yang asetnya seperti itu. Kan biasanya berupa rumah yang agak besar-besar nilainya rumah gitu. Kalau tidak ada kurang asetnya, kurang mungkin dari total kerugian negara kemudian kurang ini asetnya. Jadi ada pidana penggantinya. Jadi dia harus menjalani pidana penggantinya. Iya. Jadi memang terkait pemulihan aset ini, pelacakan aset ini memang perlu karena apa? Karena biasanya aset-aset ini mereka sembunyikan toh. Iya, bukan atas nama. Biasa atas nama orang lain. Dan memang cara teknik pelacakan aset itu akhirnya juga dengan sistemnya kayak lead juga. Karena kapan dibeli, terus kalaupun ada di tempat lain kita bisa cek keluarganya. Pada saat satu keluarga yang beli, dia tuh agak mencurigakan, mungkin tak pernah bisa beli atas nama sekian, dicocok logi pada saat dia beli apakah dengan pas tersangka ini atau terdakwa ini memang pada saat itu juga dia menjabat sesuatu, dikorelasikan bagaimana cara pembeliannya gitu kan. Akhirnya itu yang bisa ambil. Karena apa? Karena uang ini tetap tujuan pelacakan aset adalah kami kejar untuk uang pengganti yang uang tadi sebut gitu. Jika semua ini tetap dibayarkan dengan cara pidana kurungan, itu sama juga ya nggak tercapai sebenarnya untuk bahwa kita hanya cukup di penindakan aja masih masukkan orang ke yang saya sebut tadi itu jadi sebenarnya jadi beban aja gitu kan, beban. Padahal kan fokusnya kita bagaimana mengembalikan betul. Negara, Minimal dia dihukum itu uangnya itu balik gitu yang diambil. Karena negara bukan merehabilitasi ya mendidik lagi lah, karena kan dia harus mentanggungjawabkan tadi dengan cara di rutan gitu. Tadi itu kan dihidupi Pak, dikasih uang makan lah, dijaga kesehatannya, dilindungi gitu kan, jangan sampai dia tersiksa atau apa gitu kan secara mental. Punya tanggung jawab masing-masing, termasuk rutan juga gitu. Nah, rutan itu masuk ya keluarkan orang itu ya harus sehat. Orangnya keluar tuh ya jangan jadi
kurang tangannya, kurang jarinya sempurna, kan. Kecuali mungkin ada kecelakaan yang memang di dalam yang kurang bisa terkontrol sama itu. Sama juga Pak, kami juga menahan orang ini harus cek kesehatannya bagaimana. Kami gitu misalnya tetap kita eksekusi atau P21 kita tangkap, kita tahan, mata dia punya penyakit berat, meninggal Pak. Itu bagaimana? Ya itu kan ada pertimbangan juga, maksudnya memanusiakan juga manusia. Dia. Dan di KUHP juga disebutkan pertimbangan-pertimbangan yang tadi. 3 hal nih orang itu bisa ditangkap. 1, dia mengulangi perbuatan. Dia menghilangkan barang bukti dan tadi melarikan diri. Kalau dia udah jelas-jelas nggak bisa melarikan diri karena parah, ya berarti nggak ditahan Pak gitu. Tapi kalau pada saat itu ya eksekusi. Rutan agak sedikit santai karena dia cuma lihat berapa putusannya, kita ambil ya. Cara mekanisme gampang. Sehat, dia terima. Kalau kita ini Pak harus bawa sidang. Lokasinya belum, posisinya persidangan itu kan ada apa ya? Ada harus effort lah, ada kita menunggu di situ panas-panasan gitu kan, ditanya, stres Pak begitu tuh Pak di tengah. Dengan mungkin dia mantan jabatan direktur utama, dia dulu dia punya nama baik juga di situ, tambah juga kesehatan yang kurang baik, step di situ, kan hakim juga gimana Pak jaksa kan gitu kan seperti apa, jadi ada apa ya tantangan juga kita pembuktian persidangan itu Pak gitu, gitu meskipun kemudahan. Ini kalau tolak ukur keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi ini, seperti apa ini tolak ukurnya dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Baru ini? Oke. Jawab ini Pak. Jadi kami tolak ukur, kami sebagai jaksa penuntut umum, tolak ukur keberhasilan pemberantasan korupsi ini tidak hanya diukur dari banyaknya terdakwa sebenarnya yang dipenjara. Karena mungkin saya kebetulan saya di Intel gitu kan. Mungkin kalau saya tugas secara kasih picus ya berbeda lah gitu kan. Karena kalau saya bertanya mungkin saya selaku kasih Intel, maka mungkin salah satunya mungkin memaksimalkan aset recovery. Intinya bahwa uang yang korupsi itu kita bisa selamatkan lah Pak. Kita bisa selamatkan. Terakhir mungkin ada hal-hal yang bukan sebut restoratif justice atau memang diperbolehkan ya. Banyak mungkin menilai Pak di bawah 50 juta kan masih bisa seperti apa. Pak Jaksa Agung tidak pernah menyampaikan bahwa di bawah 50 juta tuh bisa hanya cukup dikembalikan. Tapi mens rea niatnya dia untuk melakukan itu sebenarnya apa? Apakah pada saat dia sengaja dengan seperti itu, jangan disebutkan bahwa dia diperbolehkan begitu, dia ulang ketahuan kembalikan. Kan kalimatnya kalau ketahuan. Nah kalau nggak ketahuan, nah seperti apa? Berarti, apakah tidak menyesal? Nah tambah lagi seperti itu. Dan nanti jadi kode seakan-akan bahwa itu boleh. Yang penting dikembalikan. Balik lagi coba dulu saber pungli. Perintah dulu zaman presiden yang lama ya, tapi sekarang saber pungli udah ditutup. Itu kan 1.000, 2.000, 3.000 gitu kan. Kembalikan. Sikat. Intinya bahwa nilai uang itu bukan menjadi mulai bahwa itu diperbolehkan dengan batasan tertentu, nggak bisa Pak. Kalau korupsi itu ya 5.000 pun korupsi gitu kan. 1.000 pun cuma bisa korupsi 1, tapi dari 10.000. Kalau 1.000 udah 10 juta Pak. Kalau 10.000 ya 10.000 dari 1.000 orang 10 juta. Gitu kan. Kalau 100.000 kalikan sendirilah seperti apa. Kalau itu rutin per 2 hari, kalau rutin per minggu, Bapak yang kerja aja saya tanya lah gitu kan Pak Jalil, Bapak dapat uang berapa Pak? Kalau ini dengan dia kewenangannya tadi bisa menarik uang yang itu hanya dengan menunggu diam seminggu dapat masuk gitu. Hidup juga kan jadi buruan orang, saya udahlah jadi jabatan itu untuk supaya bisa duduk dapat uang, toh nggak jadi masalah. Itu yang bilang biasa bilang ada tempat basah. Basah betul. Ada sumur lah ya. Duduk saja. Tapi biasa tenggelam Pak ya. Tapi biasa itu kalau tempat basah ya. Biasa orang tenggelam juga. Kalau kebanyakan. Kebanyakan air. Tapi nggak ada tenggelam maksudnya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, selain kita mengembalikan aset hasil korupsi yang bisa diselamatkan atau dikembalikan negara,
yang terkait pelacakan aset Pak, itu yang tolak ukur kami Pak. Jadi dia sudah kami buktikan, dia sudah apa ya, dalam artian tertangkap tangan atau terciduk gitu kan, meskipun banyak yang belum juga misalnya gitu kan, tapi kita harus juga kembalikan uang itu pada saat kita ciduk, berarti uangnya ada dong, yang dicuri tadi nilainya itu udah jelas dong, itu kan negara kan gitu. Anak kan yang bawa ke sini Pak Jaksa, Anak kan yang buktikan ya Pak Jaksa, ada tugas gitu ya, ambilin dong uangnya, kan saya udah bayar ini penyidikannya. Sama negara, saya bayar ini penuntutannya, kan Anda pengen buktikan kan, pakai ahli lah, pengawalannya lah, makannya lah, gitu kan. Hakim juga duduk di situ, dibayar juga kegiatan untuk di sana. Ini kan sebagai jabat juga kan sebagai hakim untuk memutuskan. Jadi biaya itu keluar juga Pak. Ketimbang mungkin, mohon maaf ya, dengan tidak ketemu kan uang itu nggak keluar. Tapi kan itu perbuatan tadi nggak terbukti, tidak diketahui, dan itu menguntungkan si orang tersangka tadi gitu kan. Nah ini pada saat terus udah gitu masuk ke rutannya anggotanya dijagain, rutannya dibangun Pak, yang sukses gitu kan, harus belum kalau sakit dia harus dikasih ke rumah sakit, kalau keluar juga harus bentuknya begitu juga orang itu, meskipun agak tua gitu kan, beda mungkin itu 20 tahun kan, 10 tahun. Nah itu intinya tarik dong uangnya yang tadi yang itu, dan itu yang negara minta. Makanya aset itu jangan cuma dibuktikan bahwa ini ada Pak sekian, tapi uang tahu kemana. Uang itu harus dikembalikan. Nah itu Pak Jaksa Agung yang mintakan sekarang itu cari uangnya, kan kalian juga yang naikin toh gitu. Hadir lagi PPA itu, PAPB itu gitu, itu yang pertama Pak gitu. Kan masuk untuk kita kembalikan kemarin tuh ke Kementerian Keuangan tuh yang mana ya? 20 miliar itu gula atau minyak goreng kalau nggak salah. Di mana? Yang Pak Jaksa Agung kembalikan. Yang Kejaksaan. Itu kan akhirnya kan untuk kalau isu-isunya kan bayar, salah satunya tenang kata Pak Presiden, bayar untuk KAI. Ada uangnya katanya. Jadi muter Pak uang itu. Akhirnya kan terpakai juga uang itu, balik. Kerugian dia tidak pakai dia tidak bisa dinikmati oleh terdakwa, akhirnya oleh negara dipakai lagi untuk kebaikan pelayanan yang lain gitu kan, atau membangun yang lain gitu. Terus yang kedua, selain tadi memaksimalkan aset recovery, kita juga ada efek gentar, itu adanya berikan rasa takut lah gitu, bahwa ini memberikan suatu warning sebelum orang melakukan sesuatu. Tapi biasanya kebutuhan manusia ini agak sedikit terus mendorong Pak gitu, kayak lebih tinggi gitu kan. Gitu kan lah, gimana nanti itu yang kadang-kadang kalau akhirnya salah satu jalannya adalah fungsi Intel untuk melakukan penyuluhan hukum ke generasi yang muda. Nah ini agak sedikitnya kalau nggak prepare dari situ, nggak dipotong Pak jalurnya. Kalau saya pengen begitu, kalau orang anak-anak pikir saya pengen itu karena bisa begitu. Yang hal-hal akhirnya negatif juga, saya pengen itu karena itu kan jadi salah Pak. Jadi uang ini gampang dicari katanya. Anak-anak kan jadi kayaknya enak Pak kalau begitu, saya pengen itu gitu. Itu bahaya. Padahal cita-citanya sendiri bukan masalah yang tadi dicari gitu. Itu yang pertama. Terus yang terakhir terkait yang tadi disebut adalah terkait peningkatan integritas publik, itu semakin tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat Pak dalam melaporkan praktik korupsi serta makin membaiknya indeks persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Baru. Baik, kami sih cuma itu yang intinya kami coba bangun masyarakat tuh ya, kejaksaan tidak sekarang tuh harus soft ya, terbuka. Maka saya selalu bilang, Bu datang gitu. Saya dulu waktu sebelum saya Pak di Toraja, itu orang tuh mau datang kades mampir, saya Torami itu kesini, kata saya tuh ngopi-ngopi kan. Pak kalau saya masuk keluar suka ditanya sama wartawan. Bikin apa? Bikin apa? Katanya diperiksa apa loh? Kata cuma mampir. Ya sudahlah, kata saya nggak usah datang deh kalau gitu. Jadi kasihan juga, jadi kayak stres gitu kan. Jadi hal yang seperti ini saya pengen dirubah juga gitu kan. Jadi sepi Pak. Kalau lihat kejaksaan kan sepi gitu kan. Takut-takut orang. Takut kalau masuk keluar ada warna bapak diperiksa apa gitu. Jadi ya sudahlah, kata saya tuh pelan-pelan gitu. Makanya saya ajak juga wartawan juga yang ke situ. Ya, orang masa saya mau datangin kalian takut-takutin juga, meskipun pertanyaannya kan Pak
terkait pengelolaan bagaimana. Mungkin datang ke situ terkait mungkin masalah keluarga gitu. Itu datun Pak. Kalau bisa itu dimaksimalkan. Satunya itu bisa menguji jasa-jasa kami untuk bisa menjawab apa yang ada dinamika di masyarakat. Belajar Pak. Jasa itu kan mereka tuh sarjana hukum semua itu di sana tuh. Tapi kalau ditanya masalah warisan gimana, mereka belajar nanti. Akhirnya betul, buku mereka buka ini gitu, jadi nanti jawab, tapi karena berupa pelayanan. Kalau di Picus belajar terkait undang-undang, terkait aturan-aturan bahwa ini gimana nih membuktikan ini, cara berpikirnya berbeda. Kalau kami adalah terkait apa yang kita mau sampaikan, dengan siapa kita bicara. Intinya kalau mau konsultasi bisa ke sana. Bisa. Berapa kali kita bilang, nggak ada juga yang mau pakai. Takut-takut bingung orang-orang itu. Ya itu sih Pak. Iya. Ini kalau mungkin ada yang ingin disampaikan pesan kepada masyarakat, dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini tanggal 9 Desember. Mungkin ingin disampaikan. Mungkin dari kami Kejaksaan Negeri Baru dalam rangka Hari Anti Korupsi ini mungkin menyampaikan beberapa hal, yaitu integritas adalah harga mati. Jadi integritas ini merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Hindari konflik kepentingan, gratifikasi, pemerasan seperti itu yang bisa, pokoknya semua bentuk-bentuk korupsi. Mungkin dari kitanya mungkin tahu bahwa ini sepertinya gratifikasi nih, pasti tahu dari dalam hati. Makanya betul-betul ditanamkan dari diri kita sendiri begitu, bahwa salah, ini salah. Apalagi kalau misalnya kita ASN begitu, pasti tahu bahwa ini salah. Harusnya dimulai dari integritas. Kemudian taat aturan dan prosedur. Nah, mungkin dalam setiap pelaksanaan kegiatan, kalau di setiap kantor pasti ada prosedur yang harus diikuti seperti itu. Sudah ada aturannya lah. Jadi tidak boleh melanggar dari prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian kami dari kejaksaan mungkin mengawasi, akan terus mengawasi penggunaan anggaran, mungkin dari kegiatan seperti tadi, pendampingan, dan kadang mungkin kalau kami tuh kayak mencari bahwa mungkin ada satu kegiatan yang kayak curiga begitu. Sepertinya ini tidak sesuai. Kalau misalnya yang kasat mata saja, misalnya lihat proyek begitu, kami jalan-jalan lihat proyek jembatan, ini kayaknya tidak sesuai. Mungkin seperti itu dari kami di kejaksaan, lebih curiga begitu. Banyak curiganya. Banyak curiganya. Kemana-mana sentuh-sentuh pegang temboknya. Siapa tahu dalam kalau biasa itu disentuh-sentuh bangunan yang baru jadi di pinggir-pinggirnya ini biasa jadi jadi curiga. Mungkin banyak yang kurang semennya ini. Mungkin seperti itu awalnya. Setelah itu mungkin kami melakukan penyelidikan, mungkin dari awal curiganya itu kami. Nah, itu bentuk pengawasan lah dari kami. Kalau ini keistimewaan peran kejaksaan ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ini, khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi ini, yang katanya dituding dengan institusi penegak hukum lainnya. Bagaimana itu? Seperti apa yang kita menilai keistimewaan peran ini? Keistimewaan peran. Bahwa peran kejaksaan itu yang unik dan sentral penanganan korupsi itu, kita mungkin cuma termasuk juga ada sih di KPK ya. Kita yang bisa menyidik, termasuk salah satunya kita juga melakukan penuntutan gitu kan. Gitu kan, itu karena di undang-undang disebut pejabat yang bisa melakukan penuntutan adalah jaksa. Sementara jaksa yang melakukan penuntutan di persidangan itu jaksa penuntut umum. Jadi kita mungkin salah satu keistimewaan mungkin kalau kejaksaan seperti itu. Dia bisa mulai dari penyelidikan, jadi sampai eksekusi. Iya betul, sampai eksekusi, dan itu
bisa menjadi salah satu mungkin keistimewaan kami lah ya, salah satunya di dalam satu atap penindakan maupun penuntutan. Kemudian yang kedua adalah kendali mutu perkara. Berarti melalui fungsi penuntutan itu kami memastikan bahwa berkas perkara yang diserahkan penyidik itu baik dari keluar kejaksaan atau dari kejaksaan sendiri sudah memenuhi syarat formil dan material P21. Jadi ibaratnya kita ini mau berperang gitu kan, membuktikan ini, tapi senjatanya udah lengkap atau belum gitu loh gitu. Jangan dengan kalimat seadanya gitu. Dan hal-hal itu kan balik lagi ke alat bukti apa yang dipersiapkan sebenarnya. Karena kita berhadapan dengan satu hakim yang minta disediakan apa sih? Pak Jaksa bawa orang kan ke sini ya, silakan. Katanya mau apa? Bukti-buktinya apa? Betul. Apa ini yang dibawa? Korupsi Pak. Oh, korupsi apa? Coba jelasin apa itu? Pertama korupsinya apa? Terus kerjaannya apa? Terus gimana kamu sebut tindak korupsi? Tuh kan, gitu. Pelakunya betul ini atau bukan? Dan itu nanti dilihat oleh penasihat hukum. Penasihat hukum juga sama ilmunya Pak. Dan tapi dia berproses membela terdakwa secara versinya dan secara tanggung jawab, termasuk juga tadi sumpahnya itu. Gitu, melihat wah bener nih Pak Jaksa, jangan otoriter, sosok tahuan aja gitu kan, orang ini nggak paham hukum terdakwa ini, dijujulin aja, pokoknya kamu salah, pokoknya kamu salah gitu. Nah ini udah melihat sah alat buktinya, tepat alat buktinya. Nanti nilai, kalau misalnya hakim bilang cocok, tapi lihat PH kok nggak sepakat, kayak kurang begitu, itu memoles suatu menjadi kualitas Pak gitu. Jadi pembuktian ini nanti seakan pada saat diputus itu dengan kalimat yang bisa dipertanggungjawabkan oleh semuanya, kayak gitu. Tiba hanya cuma Pak Jaksa aja yang bicara gitu kan, Pak Jaksa bicara, hakim bilang, ya Adam kata Pak Hakim gitu kan. Kalau terdakwa, ya Pak terima gitu kan, saya terima aja gitu kan semuanya gitu kan. Meskipun ya kita yakin dengan kualitas kami Pak, para jaksa ini Pak, mungkin mereka secara pengalaman, karena pengalaman ini mahal Pak. Kalau satu perkara korupsi ini anggarannya bisa ratusan gitu kan, yang bisa main hanya 3. Saya punya kami punya jaksa di Kejaksaan Negeri baru ini ada 18 ya? 18 jaksa. Kalau cuma disuruh sidang satu perkara itu yang anggaran sampai 100-an juta cuma 3 orang. Dia cuma bisa menikmati pengalaman itu bertiga sampai dia putus perkara itu. Sisanya cuma nongkrong. Pengen ikut, cuma bilang kayak buktian ini, tapi nggak bisa, feel-nya itu nggak ada. Gitu, penyidikan. Jadi ya saya pengen ngajak teman-teman kami jaksa ini ambil lah gitu, udah bayar, negara bayarin nih berangkatnya, kendaraannya, pengamanannya, semuanya itu udah ada. Intinya kami juga sambil menikmati proses itu pelaksanaan sampai nanti kita mungkin jadi kajari, jadi aspicus, punya pengalaman yang berbeda nanti pada saat itu. Terus maaf lagi tadi terkait satu pemulihan aset. Karena kita mungkin yang terakhir ini terkait tadi yang kami sebutkan tadi. Kini kan kita udah jelas di mana, kalau beda dengan yang internal ya. Kami dari awal tuh lead itu udah di dalam kejaksaan Pak. Jadi internal udah tahu juga seperti ini nanti. Masuk pada saat proses penyidikan, persiapan nanti kalau bisa pasti ya jaksa penyidik udah yakin itu Pak. Siapkan dulu untuk aset-aset, serahkan ke kami. Itu persiapan. Pas saat itu putus dan ada waktu itu misalnya saat dilimpahkan ke penuntutan, dalam penuntutan itu dibuktikan sesuai dengan apa yang tadi dimaksud pada saat penyidikan terbukti. Jaksa itu udah siapkan Pak dengan tadi ini aset-asetnya udah ada. Dia setuju ingkrah, putus, udah ambil uang pengganti itu nilainya berapa, cari bahan-bahan yang tadi dapat dari Intel, ambil, tidak bisa lelang. Lelang nilainya yang harus penting mencapai atau mendekati dengan semua harta yang dipunyai oleh dia, dan itu secara legal bisa bertanggungjawab itu miliknya dia. Situ. Jangan sampai yang nanti kita rampas digugat lagi kan, aduh kan, jadi tambah panjang lagi, datun lagi nanti maju lagi ya maju. Jadi yang benar-benar udah tidak ada masalah gitu. Nanti itu lebih jadi apa yang dimintakan oleh negara tadi udah bisa.
Beda nemuin dari Polri pada saat mungkin dikirimkan ya monitor kasetnya, makanya lebih di pendalaman nanti di P16 jaksanya itu menyampaikan bahwa aset-aset ini bisa dipertanggungjawabkan di sebelah mana gitu kan. Untuk nanti pada saat di sidang ya dicek temennya dari awal gitu kan, ngecek sendiri apa nanti bisa pertanggungjawaban. Itu aja sih Pak 3 poin yang sebut tadi. Iya. Oke, ada yang komen-komen di bawah ini. Kita bacakan dulu ini yang di TikTok ini. Iya, Queen Nara ini. Kejaksaan memang wajib banyak kecurigaan atas semua proyek. Wah. Iya. Nah, kemudian tapi bagaimana jika masyarakat yang curiga kepada kejaksaan yang main mata atau malah disinyalir dapat jatah proyek? itu yang bahaya juga. Itu bagaimana itu? Iya. Oke. Ini terkait dengan tema kan tadi disampaikan satukan aksi basmi korupsi ya temanya. Ini bagaimana masyarakat dapat ini berpartisipasi dalam aktif ini untuk bagaimana ikut terlibat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Iya. Ya. Tadi kan udah disebut Pak. Satunya masuk tolak ukur yang kami sebut tadi. Iya. Itu kan salah satunya mencari masyarakat kan bisa aktif lah ya. Pertama satu aktif. Kedua balik lagi saya jadi kepikiran pertanyaan tadi itu ya. Ya, intinya gini lah Pak. Kami ini kejaksaan ini mencoba untuk berubah menjadi lebih baik. Saya pikir di semua institusi pada saat ini kita mencoba berubah. Gitu kan. Lihat coba Bea Cukai. Sekarang Menteri Keuangan itu kan lagi kalau nggak bisa ini karena memang mereka pintu masuknya lewat situ gitu kan, dan itu harus menaikkan ekonomi ini gimana caranya gitu. Dan salah satunya mungkin kejaksaan juga, kami paham bahwa di sini masih banyak oknum yang mungkin masih berpikiran gaya-gaya lama lah. Hal-hal ini makanya kita berubah secara berbareng-barengan. Nah, masyarakat ini kita minta bahwa mereka juga aware lah bahwa itu ada terdapat hak-haknya mereka yang harus dimintakan terhadap pelayan mereka, termasuk ya kami ASN. Satunya penegakan hukum, keduanya mungkin terkait pelayanan terkait sarana prasarana, fasilitas, jalan Pak. Jalan itu kan mereka udah bayar pajak masih jalannya rusak gitu kan, maka sudah bayar pajak kok misalnya kesehatan yang kurang, BPJS atau kan yang lain sebagainya gitu kan, itu harus bisa bahwa mana sih hak saya, tapi dengan cara yang baiklah, bukan dengan cara kekerasan atau apa gitu. Saya pikir dari mana demo di dunia demokrasi sekarang suatu hal yang seharusnya biasa aja gitu. Cuman yang sering disusupinnya itu yang jadi kesenangan wartawan jadi bicara ya kan, itu kan beritanya kan dicarinya yang rusuh gitu kan. Nah, itulah kalau dipelintir. Iya, dipelintir. Kalaupun ada kepukulah sekali ternyaya atau apa. Ini tetap kami minta mungkin ke masyarakat kalau misalnya ada hal yang disebut bisalah sampaikan gitu kan, bisa dilaporkan ke kami gitu kan, kita lihat progresnya mau seperti apa. Kami juga kejaksaan dievaluasi terus oleh pimpinan kami terkait progres kami di lapangan. Nama baik kejaksaan untuk sampai saat ini berada cukup baik Pak gitu kan. Ini bukan kami yang nilai sebenarnya kan pihak dari luar, dan itu menjadi atensi pimpinan juga gitu. Jelek di kami habisi juga semua. Paling gampang pimpinan kan paling gampang lihat anak buah ganti baru, geser ganti baru gitu kan, rubah ganti ini pindahkan ke sana, ini evaluasi kan. Sekarang banyak program begitu, dan itu kalau mau disebut bahwa ada memang oknum itu, saya mungkin bilang ya nggak ada aja, pasti di semua tempat pasti ada. Tapi yang baiknya juga ada banyak juga gitu, yang pengen berubah juga pasti banyak. Tolong bisa dipahami, tapi dimulai juga dengan cara ya saling, kita kan sebagai orang yang beragama saling mengingatkan, apalagi yang sama saudara juga kan gitu. Mulailah dengan sesuatu yang baik, kita mengajak yang baik, orang pun jadi ngajak baik gitu kan gitu. Ketimbang kita cari sebuah pemusuhan untuk hal yang baik, kayaknya nggak nyambung juga Pak. Pemusuhan untuk yang baik gimana ceritanya gitu kan. Ini ngajakin yang baik, berubah untuk menjadi yang baik gitu kan. Itu yang lebih baik gitu kan gitu. Itu mungkin salah satunya. Terus fungsi pengawasan juga mungkin tadi yang sebut juga Bu Sarah terkait pengawasan.
inilah para proyek itu memang ada berjalan, ada selama masih berjalan untuk tahun yang sama, ada sedikit mungkin pemahaman kita atau lebih paham terkait sesuatu bahwa itu mungkin terdapat sebuah penyimpangan yang mungkin berakibat nanti ke sini, bolehlah sampaikanlah kan ke pengawasnya. Tapi harus betul-betul ada bukti. Dengan tujuan-tujuan sesuatu gitu, jangan jadi menakut-takuti. Karena yang kerja ini dia ditekan tanggung jawab itu menyelesaikan itu, gitu kan, gitu. Untuk nanti diserahkan ke PPK. Nanti ke PPK pun bayar. Nah, PPK ini punya tanggung jawab, dia harus bayar. Apakah itu sudah sesuai? Gitu. Apakah semua PPK dia paham itu? Dia sebagai ahli juga kan, gitu kan. Dia tanya ke pengawas. Kalau pengawas bikin laporan jelek, salah. Tiba-tiba PPK baru 20% dibayar 100% misalnya gitu kan, karena main tanda tangan aja gitu kan. Nanti akhirnya kita lihat ya siapa aja nih mensreanya, orang-orang yang bertanggung jawab siapa aja. Karena apa? Uang udah kebayar kok, muter lagi di ekonomi masyarakat. Udah terbayar kan, maksudnya udah beli makanan lah, udah beli itu kan ngebangun Pak perekonomian dia. Uang ini bayar ke pengawas bayar ke penyedia, penyedia beri bahan ke toko. Toko stoknya ke ini, dia bisa daur ulang lagi kan, dia dapat untung. Toko beli udah bersih, dia kasih ke tenaga kerja dia pulang kasih buat istrinya makan, anak istrinya beli ke pasar, anaknya dia kasih uang sekolah, beli baju, beli pulsa, beli handphone, gitu kan gitu. Terus dia bisa bekerja. Dengan cara dia bekerja dia mencuri. Kalau mencuri gimana? Kalau dia rusuh 1 orang 2 orang, 30 orang rusuh Pak. Iya kan, ada dibakar, hancur lagi sarana, gitu kan. Efeknya tadi itu lebih ke fokus bahwa kita mau ngajak orang itu supaya menjadi orang yang baik, ketimbang nanti nunggu supaya itu kejar rembab gitu kan. Atau kita ikut serta. Saya tahu trik saya bagi, terus kita diem bareng-bareng sampai itu rubuh aja gitu kan. Udah sama dia nggak dapat perannya, penyedianya yang kena sendirian, jadi kan gitu. Seperti apa? Itu aja mungkin. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan. Oh iya, ini kalau mungkin ada pesan ke kejaksaan dari kejaksaan ini untuk para aparatur sipil negara atau ASN ini. Iya, mungkin di lingkup pemerintah Kabupaten Baru apa pesan-pesan yang ingin disampaikan? Kemudian bukan cuma di ASN, di desa-desa, di pemerintahan desa mungkin ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan. Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, bahwa pokoknya kalau ASN itu yang saya bilang tadi bahwa seharusnya dia sudah tahu bahwa dia tidak boleh melewati batas ini seperti itu. Harusnya sebagai ASN dimulai dari diri sendiri. Dia tidak boleh ada sesuatu yang tidak boleh dia langgar. Nah, seperti itu. Iya. Oke. Di penghujung acara kita di siang ini mungkin ada yang ingin disampaikan, closing statementnya. Pesan-pesan kepada masyarakat Kabupaten Baru dan khususnya atau pendengar atau saudagar IGA. Terima kasih Pak. Mungkin di hari anti korupsi ini kita mungkin coba ingat kembali bahwa sebenarnya banyak negara ini coba hadirkan banyak proyek, banyak kegiatan, banyak hal-hal yang terkait pelayanan yang mau diserahkan ke masyarakat. Terkait pembahasan tindak pidana korupsi, kita coba laksanakan ini mungkin secara bersama-sama Pak, gitu kan. Mungkin mulai dari kesadaran, gitu juga mungkin kita mulai dari integritas. Yang pasti kita juga perlu, saya mau sampaikan bahwa kejaksaan, karena kami ada kejaksaan Pak, itu memang ditekankan untuk selalu mengawasi Pak. Terlepas mungkin banyak juga cibiran atau memang kami juga tidak lepas karena kami dari banyak orang dalam satu institusi ini gitu kan, dengan hal yang dengan gaya yang berbeda dan hal yang mungkin kurang bisa masuk berubah ke arah yang lebih baik untuk Kabupaten Baru, khususnya ke depan Pak, gitu. Karena kalau kita bisa lihat hasil-hasil yang ada, gitu kan, itu bisa jadi flashback ke diri kita supaya ke depan ini juga bukan hanya untuk masyarakat tapi untuk juga ASN dan yang lain juga, dengan termasuk juga mereka yang ingin berinvest dalam hal
yang inilah yang kaitan udah paham lah, terlalu banyak yang kegiatan di sini yang itu coba saling mengingat bahwa di sebelah kita ada siapa dan kita dalam keluarga besar Kabupaten Baru semoga bisa berkembang secara baik. Gitu aja mungkin yang bisa sampaikan dari anti korupsi ada Kejaksaan Baru. Oke, mungkin ada tambahan? Mungkin di hari anti korupsi sedunia ini mungkin dari kami Kejaksaan menghimbau harapannya semoga kedepannya Kabupaten Baru ini menjadi kabupaten yang bersih dari korupsi, mungkin seperti itu. Iya. Oke, untuk Anda semua yang masih bersama kami di siang ini, ya terima kasih banyak ini Ibu Musyarrafah Asikin sudah hadir di studio untuk di Jaksa Menyapa. Kemudian Pak Dery, makasih banyak ini. Ya, mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semua dan selamat menjalankan tugas. Iya. Dan untuk Anda semua, saudara Iga dimanapun Anda berada, cukup sekian untuk Jaksa Menyapa untuk hari ini, hari Selasa 9 Desember 2025. Saya Alil, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.